Selamat pagi, perkenalkan nama saya Marsha Bura dengan NIM 23010260025 dari Program Studi Manajemen. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Burhanuddin, SEMSC, karena memberikan kesempatan bagi saya untuk membuat video yang membahas tentang laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) per tanggal 31 Desember 2023. Apa sih kegunaan dan manfaat yang diperoleh dari dua laporan ini? Yang pertama, laporan posisi keuangan. Melihat kondisi keuangan perusahaan telekomunikasi, mengetahui perkembangan aset, utang, dan ekuitas perusahaan dari waktu ke waktu, membandingkan kinerja keuangan PT Telkom dengan perusahaan telekomunikasi lainnya, menilai kemampuan perusahaan dalam membayar dividen kepada pemegang saham, mengetahui potensi risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Yang selanjutnya, laporan laba rugi, melihat kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi dalam menghasilkan pendapatan laba, mengetahui sumber-sumber pendapatan utama perusahaan dan biaya-biaya yang paling signifikan, menilai efektivitas strategi bisnis perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas, membandingkan kinerja PT Telkom dengan perusahaan telekomunikasi lainnya, dan yang terakhir mengidentifikasi tren pertumbuhan atau penurunan pendapatan dan laba perusahaan. Bagaimana kondisi struktur modal perusahaan berdasarkan posisi keuangannya? Yang pertama, aset. Di tahun 2023, total aset tercatat sebesar 287 miliar 42 juta, mengalami kenaikan 4,3% dibandingkan tahun 2022. Aset lancarnya pada tahun 2023 tercatat 55 miliar 613 juta, naik 1% dari tahun 2022. Aset tidak lancarnya tahun 2023 tercatat 231 miliar 429 juta, naik 5,1% dari tahun sebelumnya. Kenaikan aset lebih banyak dari yang terjadi pada aset tidak lancar, yang menunjukkan adanya peningkatan investasi jangka panjang dan aset tetap. Selanjutnya, liabilitas pada akhir tahun 2023 tercatat totalnya sebesar 130 miliar 480 juta, naik 3,6% dibandingkan tahun 2022. Liabilitas jangka pendeknya tahun 2023 tercatat sebesar 71 miliar 568 juta, meningkat 1,7% dari tahun sebelumnya. Liabilitas jangka panjang tahun 2023 tercatat sebesar 58 miliar 912 juta, meningkat 6,1% dari tahun 2022. Selanjutnya, ekuitas. Jumlah ekuitas pada tahun 2023 tercatat sebesar 156 miliar 562 juta, naik 4,9 dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Jadi struktur modal perusahaan cukup seimbang dengan total liabilitas sebesar 130 miliar 480 juta dan ekuitas sebesar 156 miliar 562 juta. Ini berarti perusahaan memiliki lebih banyak ekuitas dibandingkan liabilitas, yang merupakan tanda kesehatan keuangan yang baik. Selanjutnya, bagaimana kondisi profitabilitas perusahaan berdasarkan laporan laba ruginya? Yang pertama, pendapatan tahun 2003 berhasil memperoleh pendapatan 149 miliar 216 juta, naik 1,3 dari tahun 2022. Beban biaya, jumlah keseluruhan beban biaya pada tahun 2023 mencapai 104 miliar 300 juta, naik 2,7% dibandingkan tahun 2022. Ini disebabkan oleh faktor peningkatan beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi, interkoneksi umum dan administrasi, serta beban karyawannya. Bisa kita lihat sendiri. Selanjutnya, laba usaha. Laba usaha di tahun 2023 tercatat sebesar 44 miliar 384 juta, meningkat 12,1 dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan profitabilitas dari operasional inti perusahaan. Laba sebelum pajak pada tahun 2023 mencapai 40 miliar 794, meningkat 12,3 dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan profitabilitas perusahaan meningkat setelah mengurangkan biaya operasional dan biaya lainnya. Selanjutnya, beban
pajak penghasilan di tahun 2023 sebesar 8 miliar 586 juta, turun 0,8%. Di sini tahun berjalan juga pada tahun 2023 mencapai 32 miliar 208 juta dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 27 miliar 680 juta. Kita bisa lihat kenaikannya di sini. Jumlah laba komprehensif tahun berjalan di tahun 2023, labanya komprehensif tahun berjalan 30 miliar 754 juta, meningkat 4,4% dibandingkan tahun 2022, yang mencerminkan peningkatan nilai kekayaan pemilik saham perusahaan. Dan kita bisa lihat labanya, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik intensitas induk di tahun 2023 meningkat 8,3%, dan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali tercatat sebesar 7 miliar 648, meningkat 10,4% dari tahun sebelumnya. Laba per saham pada tahun 2023 sebesar 240 miliar 247,92 per lembar saham, meningkat 18,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kesimpulannya, struktur modal PT Telekomunikasi Indonesia Tbk per 31 Desember 2023 menunjukkan kondisi yang sehat dan kuat, dengan total ekuitas yang lebih besar daripada total liabilitas. Perusahaan memiliki rasio hutang yang relatif rendah dan modal yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka panjang serta ekspansi yang lebih lanjut. Kenaikan aset dan ekuitas perusahaan juga mengidentifikasi adanya pertumbuhan yang stabil. Secara keseluruhan, profitabilitas perusahaan Telekomunikasi Indonesia menunjukkan peningkatan yang baik di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Laba usaha, laba sebelum pajak, dan laba tahun berjalan semuanya mengalami peningkatan yang menunjukkan efisiensi operasional yang baik dan manajemen biaya yang efektif. Meskipun adanya kenaikan dalam beberapa beban, perusahaan masih berhasil mencatat pertumbuhan laba yang signifikan. Sekian analisa dari laporan keuangan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.